Jika didiamkan selama berjam-jam, teh di dalam termos akan lebih panas dibandingkan dengan teh di dalam gelas. Hal ini berhubungan dengan termokimia. Termokimia sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu merasa hangat berada di sekitar api unggun pada saat berkemah. Penggunaan kompres pada saat kamu demam, ketika bermain kembang api bersama teman, serta fotosintesis pada tumbuhan. Dalam materi termokimia terdapat istilah sistem dan lingkungan. Sistem merupakan bagian yang menjadi fokus utama, contohnya suatu larutan. Lingkungan merupakan bagian di luar sistem, misalnya wadah reaksi dan senyawa di sekitarnya. Sistem terbagi menjadi 3. Sistem terbuka memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Sistem tertutup memungkinkan terjadinya perpindahan kalor tetapi tidak dengan perpindahan materi. Sistem terisolasi tidak memungkinkan perpindahan kalor dan materi. Termokimia banyak diterapkan dalam kehidupan. Dalam dunia industri, misalnya dalam pembuatan pupuk, termokimia dapat digunakan untuk menghitung jumlah energi yang dibutuhkan. Hal ini bermanfaat untuk mengoptimalkan proses produksi. Termokimia juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat membantu dalam menentukan pola makan yang sehat. Kalor dalam reaksi kimia juga banyak dimanfaatkan, misalnya kalor pembakaran LPG untuk memasak dan kalor dari pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik. Semua energi yang dimiliki oleh sistem disebut entalpi atau yang diberi simbol H. Entalpi tidak bisa diukur, tetapi perubahan entalpi atau delta H bisa diukur. Dalam reaksi kimia, reaktan akan berubah menjadi produk, sehingga delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Jika tekanan tetap, maka delta H sama dengan banyak kalor yang diserap atau dilepas oleh sistem. Berdasarkan hal tersebut, reaksi termokimia dibagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan karena sistem mengalami kenaikan suhu. Pelepasan kalor menyebabkan entalpi reaksi berkurang, sehingga delta H bernilai negatif, di mana delta H produk kecil dibanding delta H reaktan. Contoh reaksi eksoterm adalah kayu yang dibakar akan melepaskan kalor ke sekitarnya. Kebalikan dari reaksi eksoterm, reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan karena sistem mengalami penurunan suhu. Penyerapan kalor menyebabkan entalpi reaksi bertambah, sehingga delta H bernilai positif, di mana delta H produk besar dibanding delta H reaktan. Contoh reaksi endoterm adalah reaksi fotosintesis yang menyerap kalor dari matahari. Sobat Kemis, mari kita melakukan percobaan reaksi eksoterm dan endoterm. Let's go! Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu natrium hidroksida, barium hidroksida, amonium klorida, dan Aquades. Percobaan pertama. Aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu diukur suhunya menggunakan termometer. Suhu menunjukkan 27 derajat Celcius. Setelah itu, ditambahkan natrium hidroksida padat ke dalam tabung reaksi. Setelah larut, diukur suhu menggunakan termometer di mana suhu naik menjadi 32 derajat Celcius. Pada saat tabung reaksi dipegang, terasa panas Sobat Kemis?
Reaksi yang terjadi ini merupakan reaksi eksoterm yang ditandai dengan kenaikan suhu serta pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan berupa panas. Percobaan kedua, Aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu diukur suhunya menggunakan termometer. Suhu menunjukkan 27 derajat Celcius. Setelah itu, ditambahkan barium hidroksida dan amonium klorida ke dalam tabung reaksi. Setelah larut, diukur suhu menggunakan termometer, di mana suhu turun menjadi 22 derajat Celcius. Pada saat tabung reaksi dipegang, terasa dingin sobat kemis. Reaksi yang terjadi ini merupakan reaksi endotherm yang ditandai dengan penurunan suhu serta adanya penyerapan kalor oleh sistem dari lingkungan sehingga tabung reaksi terasa dingin. Oke sobat kemis, untuk mengetahui pemahaman sobat kemis dalam materi termokimia, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Untuk menambah wawasan mengenai materi termokimia, silahkan dikerjakan soal berikut.